Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Kali ini adalah video bagian kedua pembahasan latihan soal IPA tanggal 5 Agustus ya. Yang video bagian pertama baru sampai nomor 19. Untuk bagian kedua kita akan lanjutkan nomor 20 sampai 30. Langsung aja nomor 20, pernyataan berikut yang sesuai dengan yang dimaksud sesuai dengan ciri hewan ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang betul jawabannya adalah, kita cek ya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Salah, itu namanya ovovivipar. Kemudian MB, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya. Ini adalah hewan vivipar. Janin tumbuh di dalam rahim tumbuh induk, ini juga vivipar. Jadi ABC salah, kemungkinan yang betul adalah D. Embrio berkembang di luar tubuh induk ya. Ini embrio berkembang dulu ya. Jadi kan embrionya itu ada di dalam telur, telurnya sudah dikeluarkan, makanya disebut bertelur. Kemudian embrio akan berkembang saat biasanya dirami oleh induknya, terus nanti akan menetas pada waktu tertentu. Misalnya kalau ayam itu biasanya 21 hari baru menetas ya. Jadi yang betul adalah D. 21. Perhatikan hewan berikut. Ini gambar apa dulu? Oke, hewan namanya ikan pari. Hewan seperti pada gambar samping berkembang biak dengan cara ikan pari memang harus dihafal ini. Berkembang biak dengan cara ovovivipar. Jadi dia bertelur dan melahirkan. Jadi telurnya di dalam tidak dikeluarkan sampai anaknya menetas. Kalau anaknya sudah menetas kemudian dilahirkan. Namanya ovovivipar. 22. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi nama lainnya vivipar. Janin berkembang di dalam telur dan berada di luar tubuh induk. Ini adalah ciri ovipar. Menyusui anaknya dan tidak mengalami masa mengandung. Kalau menyusui anaknya betul, tapi kalau tidak malah justru mengandung. Mengandung kemudian anaknya dilahirkan, kemudian menyusui anaknya. Ini cirinya dari vivipar atau melahirkan. Penutup tubuh berupa bulu dan tidak memiliki rahim. Salah, kalau bulu itu biasanya bangsa burung, tidak rahim biasanya ovipar. Dan ovovipar juga tidak punya rahim. Mempunyai rahim dan penutup tubuhnya berupa rambut. Jadi yang betul adalah D. Jadi mempunyai rahim untuk tempat berkembang biak embrio sampai menjadi janin, kemudian biasanya tubuhnya adalah rambut. Jadi kalau bahasa sehari-hari biasa disebut bulu, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa IPA itu namanya rambut. Ya seperti kambing, tikus, ya, itu manusia juga berbulu, monyet. Ya. Kemudian nomor 23, lumba-lumba dan paus. Nah, ini adalah lumba-lumba dan paus. Ini ingat, ini merupakan mamalia. Merupakan contoh hewan air yang berkembang dengan cara ya, kalau mamalia biasanya atau sebagian besar adalah dengan cara melahirkan. Ya, kecuali nanti hewan tertentu seperti platypus, dia mamalia tapi dengan cara bertelur, tapi itu menyusui anaknya. 24. Perhatikan daftar hewan berikut ini. Langsung kita baca dulu pertanyaannya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Apa saja? 1. Tokek. Tokek itu biasanya bertelur. Berarti yang ada 1 kemungkinan salah. Ya. Kadal. Nah, kadal itu ada yang bertelur, ada yang ovovivipar. 3. Buaya. Buaya itu reptil. Ya, bertelur ya. Ular buah itu dengan cara ovovivipar. Yang ada 4 kemungkinan bisa benar ya. Kemudian nomor 5 terakhir, ikan hiu macan. Ini juga betul. Jadi jawabannya adalah C, 2, 4, 5. Jawabannya betul adalah C. Nomor 25, pasangan hewan dan cara perkembangbiakannya. Hewan dan perkembangbiakannya yang tepat. Ikan gurami dengan melahirkan salah. Ikan-ikanan itu kebanyakan atau sebagian besar adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Bebek berkembang dengan dan ovipar. Bebek juga ovipar atau bertelur. Kelinci
dengan bertelur. Kelinci itu mamalia dengan cara melahirkan. Tikus dengan vivipar atau melahirkan. Jadi yang betul adalah D. 26. Hidra merupakan hewan yang berkembang biak dengan hidra dengan tunas. Ya, ini memang biasanya contoh perkembangbiakan hewan dengan tunas adalah hidra. Walaupun saya pantau pernah baca anemon laut itu bisa dengan tunas, bisa juga dengan fragmentasi. Ya, kemudian 27. Perhatikan tabel hewan berikut. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya. Ya. 1. 27 ya. Anemon laut dengan tunas. Ini bisa betul. Ya, kalau anemon laut bisa tunas, bisa fragmentasi. Planaria dengan bertelur salah. Kalau ada nomor 2 berarti salah. Sebenarnya sudah bisa dijawab, yang betul adalah B. Ya, karena nomor 2 jelas salah. Ikan pari bertelur melahirkan betul. Jadi 3 betul, ular melahirkan salah. Jadi ada 4 salah, ada 2 salah. Yang betul adalah B, 1 dan 3. Nomor 28. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara berkembang biaknya. Ya, kalian bisa memberi kalau di soal yang bisa di print bisa dipakai garis bawah pakai pensil atau pulpen, pakai highlighter juga bisa. Kali ini pakai highlighter tapi di PDF. Amuba 1 2 dulu ya. Ini 2B. Bintang laut membelah diri. Salah. Bintang laut bisa dengan fragmentasi. Jadi 2B salah. Enggak, yang lain nggak usah dibahas kalau sudah salah satu. 3C. Kucing dengan ovipar. Salah, kucing vivipar. Berarti B salah. C. 1 dan A. Amuba dan membelah diri. Betul. 2B. Bintang laut fragmentasi. Betul. Jadi yang sementara yang betul C. Tapi kita cek 4 sama D. Titik dengan D. Salah. Titik itu ovipar, bertelur. Jadi yang betul adalah C. Nomor 29. Ini gambar apa? Gambar bintang laut. Jadi ini salah satu tentakelnya, salah satu kakinya terlepas, kemudian bisa tumbuh jadi individu baru. Ini namanya fragmentasi. Biasanya entah disengaja atau terputus oleh hal yang lain. Contoh hewan lain yang dapat berkembang biak seperti pada hewan di samping adalah yang fragmentasi apa? Yang pertama adalah planaria atau cacing pipih. Amuba membelah diri, pramesum berdiri, cacing tanah bertelur. Jadi yang 29 adalah D. Nomor 30, nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut. Hewan seperti di gambar di samping berkembang biak dengan cara. Nah, ini adalah ini seperti gambar paramecium ya. Ini pertama utuh, kemudian ada tanda-tanda mau membelah, ada lekuan, kemudian membelah diri menjadi 2. Ini adalah membelah diri D. Jadi nomor 30 adalah D. Ya, demikian tadi pembahasan latihan soal IPA tanggal 5 Agustus. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.